Halo kawan-kawan, salam jumpa kembali dalam channel saya Frunokoe. Baik kawan-kawan, dalam video saya kali ini saya akan mereview beberapa alat keselamatan di atas kapal. Tetapi sebelum kawan-kawan melanjutkan nonton video ini, alangkah baiknya kawan-kawan bisa menekan tombol subscribe untuk kawan-kawan yang belum menekan tombol subscribe. Dan untuk kawan-kawan yang sudah menekan tombol subscribe, saya ucapkan terima kasih. Baik kawan-kawan, dalam video saya kali ini saya mengambil beberapa alat keselamatan atau contohnya ada hand flare, ada smoke signal, ada parachute signal, ada line throwing, dan ada MOB atau man overboard. Baik kawan-kawan, yang pertama ini adalah red hand flare. Alat ini merupakan salah satu alat yang digunakan saat keadaan darurat. Alat ini kecil tetapi mempunyai fungsi, yaitu untuk memberikan tanda berupa cahaya dengan tujuan untuk menarik perhatian kapal-kapal di sekitar atau tim penolong. Cara penggunaannya juga cukup mudah. Cukup kita buka tutup bagian atasnya, lalu tarik tali yang berada di atasnya dan arahkan hand flare ke atas, maka hand flare akan menyala. Hand flare ini hanya digunakan di malam hari kawan-kawan, dikarenakan alat ini hanya memancarkan cahaya. Kurang lebih seperti itu kawan-kawan untuk hand flare. Baik kawan-kawan, yang kedua ini adalah red parachute signal. Alat ini juga merupakan salah satu alat keselamatan yang penting di atas kapal. Alat ini berfungsi untuk memberikan tanda berupa cahaya yang ditembakkan ke atas, sehingga bisa menarik perhatian tim penolong atau kapal-kapal yang berada di sekitar. Cara penggunaan alat ini juga mudah. Tinggal kawan-kawan buka tutup bagian atasnya, lalu buka tutup bagian bawahnya. Setelah itu pegang dan arahkan ke atas, lalu tarik tali di bagian bawahnya, maka alat ini akan menembakkan cahaya atau bola api ke atas. Kira-kira ditembakkan ke atas itu kurang lebih setinggi 200-300 meter, sehingga dapat memancing atau dapat memberikan tanda-tanda kepada kapal-kapal di sekitar kalau kita lagi membutuhkan pertolongan. Ya, kurang lebih garis besarnya seperti itu kawan-kawan. Baik, yang ketiga adalah smoke signal. Smoke signal, benda kecil ini juga sangat penting kegunaannya di atas kapal. Jika terjadi keadaan darurat, fungsi dari alat ini adalah memberikan tanda berupa asap berwarna orange untuk menarik perhatian tim penolong atau kapal-kapal lain yang berada di sekitar tempat kejadian kecelakaan. Cara penggunaannya juga cukup mudah. Kawan-kawan tinggal membuka penutup bagian atas, lalu tarik tali yang berada di bagian atas. Saat asap akan keluar, kawan-kawan bisa membuang smoke signal ini ke air, maka alat ini akan mengeluarkan asap berwarna orange selama kurang lebih 3 menit. Karena alat ini bersifat mengeluarkan asap, maka kegunaan dari alat ini hanya kita gunakan di siang hari kawan-kawan. Tidak bisa kita gunakan di malam hari, karena jikalau digunakan di malam hari, maka kapal-kapal di sekitar tidak akan melihat isyarat yang kita kasih ke mereka. Kurang lebih seperti itu kawan-kawan. Alat keselamatan yang ada saat ini di video ini saya hanya memberikan contoh. Jadi saya menyediakan per item, per alat itu cuma satu, tetapi sebenarnya ada beberapa alat atau ada beberapa unit dari setiap masing-masing item.
Baik kawan-kawan, alat ini adalah throwing line atau line throwing. Alat ini merupakan alat keselamatan yang penting di atas kapal. Throwing line ini berfungsi untuk melemparkan tali dari kapal penyelamat yang datang ke arah rakit, sekoci atau korban kecelakaan kapal yang sedang terapung-apung di laut lepas, dengan tujuan korban bisa meraih tali dan dapat ditarik ke kapal penyelamat. Alat ini juga dapat digunakan untuk menolong kapal yang kandas, dikarenakan kapal yang datang menyelamat tidak bisa mendekat, maka dapat digunakan alat ini untuk ditembak dikirim ke kapal yang kandas tersebut. Cara kerja line throwing adalah kita pertama-tama buka penutup bagian atas, setelah itu kita membuka penutup bagian bawah. Di penutup bagian atas terdapat tali dan alat pengikat. Alat pengikat itu kita ikat di bodi kapal atau reling kapal, lalu kita lepas segel yang bagian bawah. Setelah kita lepas segel bagian bawah, kita pasang kuda-kuda yang kuat kawan-kawan, karena alat ini tendangannya sangat kencang. Setelah itu kita ambil posisi lalu tembakan ke arah kapal yang menjadi tujuan untuk diselamatkan. Baik kawan-kawan, yang berikut adalah MOB signal atau man overboard. Sesuai dengan namanya, yaitu man overboard, yang artinya orang jatuh ke laut. Jadi alat ini digunakan saat ada orang jatuh ke laut. Alat ini seharusnya terikat atau terhubung dengan pelampung bulat atau lifebuoy. Jadi saat ada orang jatuh ke laut, yang pertama dilempar adalah pelampung bulat tersebut. Maka karena tali pengikat pelampung bulat dan MOB ini saling terhubung, maka dengan otomatisnya MOB ini akan secara otomatis tertarik ke air juga. Setelah tercebur ke dalam air, MOB ini akan mengeluarkan asap berwarna orange seperti pada smoke signal selama kurang lebih 15 menit. Dan lampu pada alat ini juga akan terus menyala kedap-kedip selama kurang lebih 2 jam kawan-kawan. Alat ini didesain khusus dapat digunakan pada siang hari maupun malam hari. Di siang hari ada smoke atau asap yang mengeluarkan tanda, sedangkan jika malam hari ada lampu berkedap-kedip yang menyala kurang lebih selama 2 jam. Baik kawan-kawan, kita masuk ke alat yang berikut. Alat ini di kapal biasanya disebut SAR. Alat ini adalah salah satu alat penolong yang dapat mengirimkan sinyal mara bahaya kepada tim penolong atau kapal-kapal lain di sekitar saat terjadi kecelakaan. Saat kita menghidupkan alat ini, kapal-kapal di sekitar kita akan mendapatkan sinyal di radar mereka dengan bentuk titik-titik yang mengarah ke posisi kita. Semakin mendekat mereka ke posisi kita, maka titik-titik di radar akan semakin membesar. Dan alat ini biasanya saat darurat kita gunakan untuk menaruh di atas atau di bagian ujung bagian atas dari life raft atau rakit penolong, sehingga pancaran sinyalnya lebih bagus dan lebih mudah ditangkap. Kurang lebih seperti itu kawan-kawan. Baik kawan-kawan, kalau ini adalah EPIRB. Cara kerja dari EPIRB kurang lebih mirip-mirip dengan SAR, yaitu memancarkan sinyal tanda darurat atau mara bahaya ke satelit, mengirimkan ke satelit untuk mengetahui kalau kita dalam keadaan darurat atau dalam keadaan kecelakaan, dan sinyal tersebut akan dikirim ke tim penyelamat atau tim penolong untuk mengetahui posisi terakhir kapal yang mengalami kecelakaan. Nah, kalau yang ini sedikit berbagi. Yang orange itu namanya sekoci, dan yang berbentuk seperti kapsul itu namanya life raft atau rakit penolong.
Banyak kawan-kawan yang bilang atau yang beranggapan benda yang bentuk seperti kapsul itu adalah skoci. Itu adalah salah. Benda itu adalah life raft. Benda tersebut adalah rakit penolong, di mana jika terjadi keadaan darurat di kapal, kapsul tersebut dilemparkan ke laut, lalu ditarik tali di bagian sisi samping kapsul tersebut, maka kapsul tersebut akan terbuka dan mengembangkan rakit membentuk kerucut yang bisa digunakan sebagai salah satu alat keselamatan. Jadi yang kapsul itu bukan skoci. Yang skoci itu yang warna orange, sedangkan yang kapsul itu namanya rakit penolong atau life raft. Terima kasih kawan-kawan sudah mampir dan menonton di channel ini. Sampai jumpa dalam video-video saya selanjutnya. Salam sehat dan sukses selalu.